Closed doors, I'm a fool for your love. Dan seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah ayo, mana ngacung nih yang kemarin udah ikutan nonton premier di CGV Central Park Jakarta? Bukankah tema utama juga dari movie Red ini adalah tentang musik? Dan di sini mari kita coba bahas kenapa Oda sangat signifikan sekali membahas tentang musik di serial One Piece. Tapi ingat, video ini saya bukan membahas isi movie-nya seperti apa, karena itu nanti akan kita bahas di video review sendiri. Yang sejujurnya, satu yang kepikiran adalah Oda ini membuat lirik spesial untuk lagu di One Piece yang berperan sangat penting sekali. Ingat, bukan lagu anime atau apapun ya, karena itu kan bukan buatan Oda. Tapi mungkin salah satu lirik yang paling terkenal yang Oda buat secara sendiri adalah Sake Binks. Yang bahkan clue-clue penting pun Oda tampilkan di lirik dari Sake Binks ini. Salah satunya Awakening Luffy dan banyak hal lainnya, terutama Love Tale. Kita akan coba bahas dulu, kita mulai dari Voice of All Things. Kemampuan ini dikatakan bisa menuntun seseorang untuk sampai ke pulau terakhir, yaitu Love Tale. Oleh karena itu, kemampuan ini sangat-sangat langka sekali. Tidak semua orang bisa memilikinya. Hingga saat ini hanya ada sedikit orang saja yang benar-benar diketahui memiliki kemampuan ini. Roger, Oden, Momonosuke, dan Luffy. Entah nih untuk kasus Kobe yang kita lihat pasca Marineford, tapi itu oke lah kita bahas nanti. Dimana untuk kasus Luffy dan Momonosuke, menurut saya hal yang paling mencurigakan. Terutama ketika dia tenggelam saat melawan Kaido, dia bisa memberikan kabar kepada Momonosuke melalui suara hatinya, yang entah kenapa Momonosuke juga dia bisa mendengar suara dari Luffy ini. Yang lalu Luffy pun pernah diperlihatkan mendengar suara-suara aneh seperti seeking yang bahkan katanya hanya bisa didengar oleh segelintir orang saja, dan di Pulau Zou juga dia bisa mendengar dengan sangat jelas suara dari Zunisa walaupun dia tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dimana selain Luffy, Shanks diprediksi memiliki kemampuan ini juga. Buktinya yang sangat aneh adalah dia bisa berkomunikasi dengan Aramaki atau Ryokyugu dari jarak jauh saat dia menggunakan Hausoku no Haki-nya. Nah, dimana di sini kita akan bahas latar belakang yang sangat dalam dari musik ini sendiri. Di mana teori ini terinspirasi dari buku yang bernama The Jazz of Physics karya Stephen Alexander pada karya Albert Einstein dan John Coltrane. Di mana Alexander menjelaskan persamaan antara astrofisik dengan teori musik. Astrofisika adalah bidang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika, fenomena, dan objek astronomi di dunia kita. Teori ini juga akan menggunakan konsep yang sama untuk menemukan penjelasan kemungkinan dari mana datangnya Oda mendapatkan inspirasi tentang Voice of All Things ini. Dan teori ini akan mengungkap kemungkinan makna musik yang lebih dalam di cerita One Piece. Di mana dalam buku The Secret Link Between of the Universe, The Jazz of Physics tersebut, Stephen Alexander menjelaskan bahwa konsep musik menjadi analogi yang sangat sempurna untuk fungsi dari tata surya. Dan itu pun telah ada sejak yang namanya Pythagoras Yunani. Ayo, coba di sini siapa yang masih nggak ngerti Pythagoras? Yang percaya bahwa pola dari geometri tata surya menunjukkan notasi musik. Konsep ini juga kemudian ditanggapi oleh astronom lain dari Jerman yang bernama Johannes Kepler. Kepler dia menggunakan teori Pythagorasnya untuk menyamakan pengukuran tata surya dengan not musik. Yang ini disebut sebagai Music of the Sphere. Ya oke lah, mungkin dari sini apa sih bang bahasanya kok dalam banget? Dan sini akan kita hubungkan dengan One Piece, di mana ide bahwa prinsip yang sama ini dapat digunakan untuk membuat karya musik yang mencerminkan struktur dari tata surya di serial One Piece juga. Ide ini berpotensi terhubung dengan salah satu teori yang mungkin sudah sangat terkenal di forum-forum manapun. Teori itu yang menyebutkan bahwa One Piece sebenarnya adalah bagian dari karya musik. Terutama ini nyambung dengan hal yang saya katakan di awal terkait musik dari Sake Binks. Mereka mengatakan musik adalah integral dari sebuah perjalanan. Itu adalah sesuatu yang disukai oleh bajak laut dan Luffy sangat menghargai hal tersebut. Itu pula adalah sesuatu yang disamakan dengan cahaya. Peace juga bisa merujuk pada suatu kreasi musik yang ini bahkan bisa memanggil dewa. Untuk musik sendiri kan sangat macam-macam sekali, seperti contohnya di chapter 1043
Zunisa dia dapat mendengar genderang pembebasan atau Drums of Liberation yang keluar dari awakeningnya Luffy. Dan jika memahami korelasi antara struktur musik dan komposisi alam semesta yang memang sangat sulit, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Alexander, dapat dipahami lebih baik dengan melihat karya dari legenda jazznya yaitu John Coltrane sendiri. Coltrane terkenal karena menemukan prinsip Circle of Fifths, di mana sebuah pola geometri sempurna dari struktur musik yang sangat mirip dengan konsep dari string theory, yang jika dijelaskan dalam istilah awam, konsepnya sangat sederhana baik di alam semesta dan musik mematuhi satu prinsip yang sama yaitu prinsip geometri. Pola musik dapat disamakan dengan pola yang diciptakan oleh kekuatan alam, dan oleh karena itu, pola alam ini dapat digunakan untuk menunjukkan musik. Pemikiran serupa juga muncul di berbagai agama dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang paling terkenal dari semua ini kemungkinan adalah praktis Buddhis dengan melantunkan Om, di mana konsep nyanyian ini adalah membuat kita berakar pada getaran alam semesta untuk menyelaraskan yang namanya cakra. Konsep ini membawa kita lebih dekat ke inspirasi yang paling mungkin digunakan oleh Oda, karena Buddhisme adalah satu-satunya agama timur atau prinsip ilmiah dari semua konsep ini, dan inilah yang akan membantu kita memahami satu hal penting di dunia One Piece ini, yaitu the voice of all things. Pemikiran bahwa dengan seseorang berlatih nyanyian dapat menyelaraskan cakra mereka untuk menyesuaikan diri dengan ritme di dunia sekitar mereka. Ini cukup menjelaskan bagaimana hal-hal seperti pedang atau poneglyph dikatakan dapat memiliki suara atau bernafas di serial One Piece. Itu hanyalah satu bagian frekuensi dan energi yang dikeluarkan oleh objek seperti yang dikatakan oleh Einstein juga. Jadi, Voice of All Things secara efektif menyelaraskan tubuh dan pikiran seseorang dengan frekuensi dan getaran segala sesuatu. Atau mungkin dalam konsep gampangnya ini seperti saling beresonansi yang kita pelajari ketika sekolah dahulu. Nah, dengan mengingat hal yang tadi, mari kita bahas hubungan yang dibuat oleh konsep ini dengan detak jantung atau mungkin lebih jauh lagi Drums of Liberation oleh Luffy. Jika kalian perhatikan, ketika dimana adegan Zoro saat bertarung dan adegan saat Luffy awakeningnya, detak jantung mereka benar-benar disorot dan diberikan efek suara dek-dek yang berarti detak jantung tersebut sedang berbunyi. Hal itu terhubung kembali dengan konsep Buddhis tentang Om tadi, yang menunjukkan bahwa indera keenam ini tercapai ketika detak jantung disinkronkan dengan getaran dari alam semesta. Yang bahkan dalam kasus Luffy, kita tahu ritme ini disebut sebagai The Drums of Liberation atau genderang kebebasan. Tapi kenapa disebut sebagai Drums of Liberation? Untuk lebih memahaminya, kita bisa melihat karya-karya legenda jazz lainnya seperti contohnya Wynton Marsalis. Marsalis dia menjelaskan bahwa drum mewakili kebebasan karena berdasarkan tradisi dari Afrika. Yang ini pun bisa kita lihat, The Drums of Liberation diambil dari sebuah buku yang terjadi di Afrika sana, di mana itu pun untuk membebaskan penindasan-penindasan kemanusiaan yang pernah terjadi. Karena tradisi mereka, budak tidak diizinkan untuk bermain drum. Itulah alasan kenapa drum dikaitkan dengan sebuah pembebasan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa logo One Piece menampilkan notasi untuk simbol drum, yang menambahkan ini ke sebuah ide One Piece, dan tampaknya lebih mungkin lagi jika One Piece ini sangat dalam sekali berkaitan dengan musik. Dan dengan cara yang sangat bajak laut sekali, X menandai tempatnya ini jika kita putar gendang porselen atau hi-hat ke arah samping, kita akan mendapatkan bentukan gong. Kamu tahu bagaimana saya mengatakan itu akan menjadi sesuatu yang sudah diisyaratkan sejak awal, yang sebenarnya itu ada di logo ini. Kembali ke karya Wynton Marsalis, dia juga menjelaskan komposisi struktural dari sebuah band, menunjukkan bagaimana drum bertindak sebagai komposer dari sebuah instrumen lain. Yang itu pun untuk memastikan mereka tetap dalam ritme 2 beat, atau ini adalah irama yang akan kita kenali dalam detak jantung. Lagi-lagi, drum adalah sebuah komposisi penting dalam musik karena penyanyi atau siapapun biasanya mengikuti beat dari drum ini. Yang ini akan menghubungkan kita ke konsep yang kita mulai sejak awal, bahwa semua hal di alam semesta mematuhi pola geometris entropi. Yang makanya hal ini akan menjelaskan the voice of all things dan bahkan memberikan kita petunjuk tentang seperti apa sih
dari One Piece ini sendiri, dimana itu adalah Music of the Universe. Dan salah satu konsep yang Oda ambil di movie Red tentang Uta yang buah iblisnya musik pun menurut saya adalah salah satu clue atau foreshadow penting, terutama ketika Uta dia ingin menyatukan semua orang atau membuat One Piece-nya sendiri yang pastinya ini akan berhubungan sangat dalam sekali ke plot utama dari One Piece. Nah, kira-kira kalau menurut kalian tentang musik ini gimana nih? Nah, mungkin buat kalian yang udah ngikutin Instagram saya di Devil Nomi melihat bagaimana ramainya movie Red kemarin dan bertanya-tanya, Bang itu pakai outfit apa? Ada topi dan lanyard dengan spesial Red ini. Nah, buat kalian yang pingin, sudah rilis special edition limited untuk outfit kalian nonton Red mulai dari topi, imani, lanyard dan juga kaos spesial Uta yang sudah bisa kalian pesan. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi video. Jadi cepat sebelum kehabisan karena ini special edition yang jumlahnya sangat terbatas sekali. Ya lagi-lagi semoga bukan Babang Zoro yang jadi kurirnya ya, biar nggak nyasar. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.